Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joko Susilo. Saya dari kelas manajemen dakwah 1956B. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pers. Apa itu pers? Pengertian pers. Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Pengertian pers secara etimologis. Kata pers dalam bahasa Belanda, press dalam bahasa Inggris, atau press dalam bahasa Perancis berasal dari bahasa Latin yaitu presser dari kata premer yang berarti tekan atau cetak. Sedangkan secara terminologisnya pers adalah media massa cetak atau media cetak. Istilah media massa atau pers ini mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat secara luas. Pengertian pers secara umum. Pers adalah seluruh industri media yang ada, baik dalam bentuk cetak, elektronik, seperti media online, radio, dan televisi. Namun, secara khusus, pengertian pers adalah media cetak atau print media. Dengan demikian, Undang-Undang Pers berlaku secara general untuk seluruh industri media dan secara khusus untuk media cetak. Pengertian pers menurut para ahli. Yang pertama, dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Yang kedua, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pers adalah alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar, alat untuk menjepit dan memadatkan surat kabar, dan majalah yang berisi berita orang yang bekerja di bidang persurat kabaran. Yang ketiga, menurut R.F. Saifullah Fatah, pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi, the fourth estate of democracy, dan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, serta legitimasi pemerintah. Yang dimaksud pers sebagai pilar keempat adalah pers memiliki fungsi yaitu sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Yang keempat, menurut Umar Seno Aji, pers dalam arti sempit yaitu penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis. Pers dalam arti luas yaitu memasukkan di dalamnya sebuah media mass communication yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun secara lisan. Yang kelima, menurut Kustadi Suhandang, pers adalah seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya. Yang keenam, menurut Wilbur Schramm, dalam bukunya For Theory of the Press yang ditulis oleh Wilbur Schramm dan kawan-kawan, mengemukakan 4 teori terbesar pers, yaitu the authoritarian, the libertarian, the social responsibility, dan the Soviet Communist Theory. Keempat teori tersebut mengacu pada suatu pengertian pers sebagai pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengemukakan di tengah masyarakat. Yang ketujuh, menurut MC Luhan, pers adalah sebagai the extent man, yaitu menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dan peristiwa satu dengan peristiwa lain pada momen yang bersamaan. Yang kedelapan, yaitu menurut Weiner, pengertian pers yaitu wartawan cetak atau media cetak publisitas atau peliputan berita dan media mesin cetak.
Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu menurut Raden Mas Jokomono, pers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapat ini yang mampu membakar semangat para juang dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia masa penjajahan Belanda. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu lahir dan perkembangannya pers di Indonesia. Pers lahir di Indonesia berawal pada keinginan menerbitkan surat kabar di Hindia Belanda. Saat itu sebenarnya sudah sangat lama, tapi selalu dihambat oleh pemerintah VOC. Baru setelah Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff menjabat, terbitlah surat kabar Batavia's Novel and Politik Raisonnementen, yang artinya berita penalaran politik Batavia, pada tanggal 7 Agustus 1744. Lalu, ketika Inggris menguasai wilayah Hindia Timur pada tahun 1811, terbitlah surat kabar berbahasa Inggris, yaitu Java Government Gazette pada tahun 1812. Batavia's Koran kemudian diganti menjadi Java's Koran, yang terbitlah 3 kali seminggu pada tahun 1829, yang memuat pengumuman-pengumuman resmi, peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah. Lalu pada tahun 1851, The Locomotive terbit di Semarang. Surat kabar ini memiliki semangat kritis terhadap pemerintah kolonial dan pengaruh yang cukup besar. Pada abad ke-19, untuk menandingi surat kabar berbahasa Belanda, muncul surat kabar berbahasa Melayu dan Jawa. Meskipun para redakturnya masih orang-orang Belanda, seperti Bintang Timur di Surabaya pada tahun 1850, Bro Martani di Surakarta pada tahun 1855, Biang Lala di Batavia pada tahun 1867, dan Berita Betawi di Batavia pada tahun 1874. Setelah itu, pada tahun 1907 terbit Medan Prijaji di Bandung, yang dianggap sebagai pelopor pers nasional karena diterbitkan oleh pengusaha pribumi untuk pertama kalinya, yaitu Tirto Adi Surjo. Ketika Jepang berhasil menaklukkan Belanda dan akhirnya menduduki Indonesia pada tahun 1942, kebijakan pers turut berubah. Semua penerbit yang berasal dari Belanda dan Cina dilarang beroperasi. Sebagai gantinya, penguasa militer Jepang lalu menerbitkan sejumlah surat kabar sendiri. Saat itu, terdapat 5 surat kabar, yaitu Jawa Simbun yang terbit di Jawa, Borneo Simbun di Kalimantan, Celebet Simbun di Sulawesi, Sumatera Simbun di Sumatera, dan Ceram Simbun di Seram. Kehidupan pada tahun 1950 sampai 1960-an ditandai oleh munculnya kekuatan-kekuatan politik dari golongan nasionalis, agama, komunis, dan tentara. Lalu, pada masa ini, jumlah tonggak sejarah pers Indonesia juga lahir, yaitu seperti LKBN Antara pada 13 Desember 1937, RRI pada 11 September 1945, dan organisasi PWI pada tahun 1946, yang kemudian menjadi cikal bakal lahir Hari Pers Nasional, lahir pula TVRI, stasiun pemerintah pada tahun 1962. Setelah itu, September hingga akhir 1945, pers nasional semakin kuat, ditandai dengan penerbitan Suara Merdeka di Bandung dan Berita Indonesia di Jakarta, serta beberapa surat kabar lain seperti Merdeka, Independen, Indonesia News Bulletin, Warga Indonesia, dan The Voice of Free Indonesia. Surat kabar pertama di Indonesia menyiarkan teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah surat kabar Suara Asia. Sesudah itu,
Surat kabar nasional yang memuat teks proklamasi adalah Surat Kabar Cahaya dari Bandung, Asia Raja dari Jakarta, dan Asia Baru dari Semarang. Corak kehidupan politik, ideologi, kebudayaan, tingkat kemajuan suatu bangsa sangat mempengaruhi sistem pers di suatu negara. Jadi, secara umum, di seluruh dunia terdapat pola kebijakan pemerintah terhadap pers yang otoriter dan demokratis. Di antara keduanya terdapat variasi dan kombinasi, tergantung tingkat perkembangannya masing-masing di negara. Ada yang kuasi otoriter dan ada juga yang kuasi demokratis dan sebagainya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis pers. Pada perkembangannya, masyarakat mengenal dua jenis media massa, yaitu media massa tradisional dan modern. Yang pertama, media massa tradisional. Media massa tradisional merupakan semua media yang memiliki organisasi dan otoritas yang jelas sebagai media pers. Beberapa media massa tradisional yang bisa dijumpai antara lain adalah majalah, surat kabar, radio, televisi, dan film. Adapun ciri-cirinya yaitu, yang pertama, sebelum disampaikan atau didistribusikan, informasi terlebih dahulu diseleksi dan diterjemahkan. Yang kedua, media massa hanya menjadi pengirim dan perantara sebuah informasi menggunakan saluran khusus. Yang ketiga, sumber berita dan penerima memiliki interaksi yang sangat sedikit. Dan yang terakhir atau yang keempat, informasi disampaikan kepada masyarakat dan dapat diseleksi. Yang kedua yaitu media massa modern. Media massa sekarang ini banyak berkembang, baik yang memiliki otoritas sebagai media maupun yang tidak memiliki otoritas resmi. Selain itu, media massa yang sudah dikenal terlebih dahulu, perkembangan teknologi ini menciptakan lebih banyak media massa seperti blog, media sosial, situs berita online, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri dari pers atau media massa modern yaitu, yang pertama, informasi distribusikan dari sumber berita ke penerima melalui pesan SMS maupun internet. Yang kedua, penyebaran informasi terjadi tanpa menggunakan perantara. Yang ketiga, berita atau informasi disediakan oleh lebih banyak pihak, baik individu maupun suatu organisasi. Yang keempat, yaitu penerima informasi lebih fleksibel untuk menentukan sendiri waktu interaksi untuk melihat suatu informasi dan pemberitahuan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu fungsi-fungsi pers. Fungsi yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan pengertiannya, pers memiliki fungsi sebagai wahana komunikasi massa yang menyampaikan informasi baik dalam bentuk teks, gambar, suara, data, grafik, serta bentuk lainnya. Penyampaian informasi dapat menggunakan media cetak, media elektronik, dan jenis saluran lainnya yang tersedia. Yang kedua, menurut Harold D. Laswell dan Charles R. Wright, ahli media massa, menyebutkan ada 3 fungsi pers, yaitu yang pertama, fungsi pengamat sosial. Media massa menjadi alat pengamat sosial atau social surveillance. Pers merupakan lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan informasi dengan pemahaman yang objektif dari berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan sosial masyarakat. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Fungsi lainnya adalah sebagai alat sosialisasi atau socialization untuk mengenalkan dan menyebarkan suatu nilai-nilai sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Yang ketiga, fungsi korelasi sosial, yaitu memiliki fungsi sebagai korelasi sosial atau social correlation, yang berarti dapat menyatukan kelompok sosial yang ada di suatu masyarakat. Adapun fungsi lainnya dari pers yakni, yang pertama, fungsi pendidikan. Pers itu sebagai sarana pendidikan massa atau mass education. Pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Yang kedua, fungsi hiburan.
Pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat atau hard news dan artikel-artikel yang berbobot. Contohnya seperti bentuk cerita pendek, cerita gambar, teka-teki silang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sebagai lembaga ekonomi. Pers adalah perusahaan yang dapat memanfaatkan keadaan sekitar sebagai nilai jualnya, sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri. Yang terakhir atau yang keempat yaitu pers sebagai alat politik. Sebenarnya pers sebagai alat politik itu sudah keluar dari ruh dan ideologi pers, sebab pers sebagai alat politik tidak akan berpihak kepada para publik, tetapi akan berpihak kepada kepentingan golongan, bisa partai ataupun lembaga tertentu yang sedang berkepentingan untuk menciptakan opini publik. Pers yang demikianlah ini jelas-jelas berbentuk pembodohan publik dan mengabaikan nilai-nilai dari pers itu sendiri. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.